Mengalami sakit flu dan batuk tentu sangat menjengkelkan, mengingat penyakit flu dan batuk ini dapat menular melalui pertukaran udara sehingga tak jarang dapat mengganggu aktivitas kita. Namun Anda tidak perlu khawatir karena penyakit ini tergolong dalam penyakit ringan yang pengobatannya mudah untuk dilakukan. Berikut etika yang perlu Anda perhatikan jika mengalaminya. Tutup hidung dan mulut Anda menggunakan sapu tangan atau tisu ketika merasa ingin batuk ataupun bersin. Jika tidak ada sapu tangan atau tisu, Anda bisa menggunakan lengan dalam baju Anda. Hal ini untuk mencegah tersebarnya virus di lingkungan Anda yang dapat menular ke orang lain. Segera buang tisu yang sudah dipakai ke tempat sampah. Kemudian cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol. Basahi tangan dengan air dan cara yang ambil benar. sabun secukupnya. Gosok kedua telapak tangan Anda. Gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan dan sebaliknya. Langkah ketiga, gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Langkah keempat, jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci. Langkah kelima, gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Langkah keenam, gosokkan dengan memutar ujung jari-jari kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Cara mencuci tangan menurut WHO yang benar. Dan yang terakhir, gunakan masker untuk mencegah masuknya debu atau kotoran lainnya sehingga Anda cepat sembuh dari penyakit flu dan batuk, serta dapat mencegah penularan ke lingkungan. Tunda ke dokter spesialis kebidanan dan kandungan bila tidak dalam kondisi gawat darurat, seperti kontraksi atau nyeri perut hebat, nyeri kepala hebat, tekanan darah tinggi, pecah ketuban, kejang, muntah hebat, perdarahan, dan tidak merasakan gerakan janin. Pada ibu bersalin, keluarga dan tenaga kesehatan tetap melakukan pencegahan penularan COVID-19. Jaga jarak minimal 1 meter. Pada ibu menyusui, cuci tangan sebelum menyentuh bayi, payudara, pompa ASI atau botol, dan gunakan masker saat menyusui. Pemeriksaan pasca salin ibu dan bayi dilakukan dengan kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan sesuai prosedur. Ayo cegah penyebaran virus corona dengan cara meningkatkan imunitas tubuh. Dengan cara kita mengonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang, seperti yang pertama, makanan pokok. Dalam makanan pokok ada nasi, kentang, roti, mie, gandum, jagung, dan ubi. Yang kedua, lauk hewani. Ada ikan, daging, telur, dan unggas. Lauk nabati, tempe, tahu, dan sumber kacang-kacangan. Yang keempat, mengonsumsi sayuran dan buah-buahan yang kaya akan vitamin dan selenium. Terima kasih. Semoga sumber ini bermanfaat untuk kita semua. Mari kita cegah virus corona dengan cara tetap di rumah saja. Sikat gigi minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Jika Anda mengalami keluhan masalah gigi dan mulut, konsultasikan ke dokter atau perawat gigi melalui via online. Analis kesehatan atau ATLM sebagai tenaga kesehatan yang bergerak di bidang laboratorium medis berperan aktif dalam menegakkan diagnosa COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona. Namun, tidak semua orang dapat diperiksa manakala risikonya rendah. Pemeriksaan COVID-19 ini diutamakan pada mereka yang masih
masuk dalam analisa risiko. Di antaranya adalah ODP, PDP, dan OTG yang dikelompokkan berdasarkan gejala demam dan atau gangguan pernapasan, riwayat perjalanan ke daerah pandemi infeksi virus corona atau tinggal di daerah tersebut selama 14 hari terakhir sebelum gejala timbul, dan riwayat kontak dengan orang yang terinfeksi atau diduga terinfeksi COVID-19 dalam 14 hari terakhir sebelum gejala timbul. Pembagian status ini berguna untuk memantau kondisi kesehatan dengan bantuan fasilitas kesehatan. ODP atau orang dalam pemantauan adalah orang yang hanya mengalami salah satu gejala COVID, yaitu antara demam atau gangguan pernapasan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan sesak nafas. ODP harus menjalani isolasi di rumah dan kondisinya akan dipantau setiap hari selama 2 minggu menggunakan formulir khusus. Jika kondisi ODP mengalami perburukan dan sudah memenuhi kriteria PDP atau hasil laboratoriumnya positif terinfeksi virus corona, maka ODP tersebut harus dibawa ke rumah sakit. PDP atau pasien dalam pengawasan adalah orang yang sudah ada gejala demam maupun gangguan pernapasan. Pada PDP dilakukan rawat inap terisolasi di rumah sakit, pemeriksaan laboratorium, dan pemantauan pada orang lain yang memiliki kontak erat dengan PDP tersebut. Sedangkan OTG atau orang tanpa gejala dikriteriakan sebagai orang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang positif COVID-19. OTG memiliki riwayat kontak dekat dengan orang positif COVID-19, yaitu mereka yang berada dalam satu ruangan atau berkunjung dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Dengan catatan, kunjungan atau kontak dekat dilakukan dalam radius 1 meter dengan orang positif COVID-19. K3. Kesehatan dan keselamatan kerja. Salah satunya adalah penggunaan APD atau alat pelindung diri. Virus corona penyebab COVID-19 sangat mudah menular. Oleh karena itu, penggunaan alat pelindung diri atau APD perlu dilakukan guna mengendalikan dan mencegah infeksi virus corona. APD sangat penting digunakan oleh orang-orang yang sering bertemu pasien COVID-19, misalnya tenaga medis di rumah sakit. Alat pelindung diri APD adalah seperangkat perlengkapan yang berfungsi untuk melindungi penggunaan dari bahaya atau gangguan kesehatan tertentu, misalnya infeksi virus atau bakteri. Bila digunakan dengan benar, APD mampu menghalangi masuknya virus atau bakteri ke dalam tubuh melalui mulut, hidung, mata, atau kulit. Salah satu kelompok yang paling beresiko terkena penyakit infeksi termasuk COVID-19 adalah petugas medis, baik dokter, perawat, maupun petugas medis lainnya yang sering kita temui. Oleh karena itu, para tenaga medis yang sering kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan APD sesuai standar agar mereka terlindung dari infeksi virus corona.